Shalom pemirsa CBN Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi ketika kita membaca buku ini, maka kita akan melihat begitu banyak pelajaran-pelajaran yang akan membuat kehidupan kita itu menjadi lebih sederhana, dan juga melalui kesederhanaan tersebut kita bisa memancarkan kasih Yesus dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan berjudul Sukacita Membeli Harta yang Terpendam. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dalam perumpamaan ini, ladang yang berisi harta menggambarkan kitab suci, dan Injil kebenaran adalah harta tersebut. Tanah itu sendiri tidaklah terjalin dengan lapisan-lapisan emas dan penuh dengan benda-benda yang berharga, sebagaimana halnya dengan firman Tuhan. Seri Membina, jilid 5 halaman 73. Jadi dari ayat intinya dan juga di bagian paragraf pertama di sini menceritakan mengenai sebuah perumpamaan mengenai harta yang terpendam di suatu ladang. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ladang itu ibarat seperti kitab suci, dan harta yang terpendam itu adalah Injil kebenaran tersebut. Nah, jadi di sini kita itu sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, janganlah ketika kita mendapatkan suatu harta di suatu tempat, kita menggunakan harta tersebut untuk kepentingan kita sendiri. Tapi di sini yang perlu kita lakukan adalah ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita membaca kitab suci, dan kita mengetahui Injil kebenaran tersebut, maka kita juga itu harus membagikan Injil tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga bukan hanya kita saja yang mendapatkan kebahagiaan, tetapi orang-orang di sekitar kita juga itu bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan janganlah kita itu hanya antusias untuk mencari harta di dunia ini, tapi kita itu juga harus mempunyai suatu sifat yang mementingkan harta yang abadi, yaitu adalah apa yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Ketika Kristus berada di bumi, dia berhubungan dengan beberapa orang yang pikirannya dipenuhi dengan harapan keuntungan duniawi. Mereka tidak pernah beristirahat dan juga terus-menerus mencoba sesuatu yang baru, dengan harapan mereka yang luar biasa dibangkitkan hanya untuk dikecewakan. Yesus mengetahui keinginan hati manusia yang sama di segala zaman, dan dia meminta perhatian mereka pada satu-satunya kekayaan yang abadi. Jadi di sini ketika Kristus berada di bumi ini, dia itu telah berhubungan dengan begitu banyak orang-orang dengan karakteristiknya masing-masing. Tetapi satu hal yang sama antara orang-orang tersebut, di mana orang-orang tersebut dikatakan bahwa ada beberapa di antara mereka yang pikirannya dipenuhi untuk mengumpulkan keuntungan duniawi, dan mereka tersebut akan menggunakan segala cara, menggunakan
semua tenaga mereka untuk terus-menerus mencoba sesuatu yang baru, di mana mereka memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi ternyata mereka itu akan dikecewakan karena harta yang kita kumpulkan di dunia ini tidaklah abadi. Karena yang abadi itu hanyalah harta yang berasal daripada Yesus sendiri. Yesus mengetahui keinginan hati manusia yang berada di segala zaman. Nah, jadi segala zaman di masa lalu, masa sekarang, dan di masa depan, Yesus telah mengetahui segalanya. Apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan, Yesus itu telah mengetahui segalanya. Dan Dia meminta perhatian kita untuk kekayaan yang abadi. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, janganlah kita menggunakan tenaga kita, waktu kita, segala yang kita miliki untuk menumpuk harta di dunia ini. Di sini juga yang perlu saya ingatkan bahwa keinginan untuk menumpuk harta itu tidaklah bersifat buruk. Karena Tuhan itu memberikan kepada kita keinginan tersebut. Tapi setan menggunakan hal tersebut untuk membuat kita itu jatuh dengan cara ketika kita mengumpulkan harta, pastilah ada suatu saat di mana kita berpikir kita akan menggunakannya untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi ternyata Tuhan memberikan kepada kita keinginan tersebut atau kemauan untuk mengumpulkan harta adalah untuk kita terus menjalankan pekabarannya, kita terus menggunakan harta kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Contoh yang bisa saya berikan adalah ketika kita mempunyai sesuatu yang berlebihan atau berkat yang lebih, marilah kita gunakan untuk menolong orang-orang yang lebih membutuhkan. Janganlah kita menggunakannya untuk diri kita sendiri, sehingga kemauan untuk mengumpulkan harta itu bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar tempat kita berada. Kerajaan surga, kata Dia, seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Dia memberitahukan kepada orang-orang tentang harta yang tak ternilai, yang berada dalam jangkauan semua orang. Dia datang ke bumi untuk membimbing pikiran mereka dalam mencari harta yang terpendam ini. Jalannya ditandai, yang paling miskin yang akan mengikuti Dia akan dibuat menjadi lebih kaya daripada yang paling kaya di dunia yang tidak mengenal Yesus. Dan mereka akan dibuat semakin kaya dengan berbagai kebahagiaan mereka dengan orang lain. Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 261. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini bahwa dikatakan kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang tersebut. Dan Yesus ingin agar kita itu memberitahukan kepada semua orang mengenai harta tersebut. Nah, jadi janganlah ketika kita mendapatkan suatu kabar sukacita, janganlah kita memendam untuk diri kita sendiri saja, tapi kita harus menggunakannya atau kita harus membagikan hal tersebut sehingga kita itu bisa sama-sama untuk diselamatkan. Di sini juga dikatakan, siapa yang memilih untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka ia akan dibuat menjadi lebih tinggi derajatnya. Kalau di sini dikatakan bahwa yang paling miskin yang akan mengikuti Dia akan dibuat lebih kaya daripada yang paling kaya di dunia yang tidak mengenal Yesus ini. Nah, jadi kita itu tidak boleh berkecil hati. Mungkin ketika kita memilih mengikuti jalan-jalan daripada Yesus, mungkin pertamanya pasti kita akan merasa sulit karena kita belum terbiasa. Tapi ketika kita memilih untuk bersahabat dengan Yesus, kita memilih untuk bersahabat dengan waktu, kita mengikuti semua yang Yesus arahkan, maka saya yakin dan percaya ke depannya itu kehidupan kita itu akan menjadi lebih baik, melebihi kehidupan orang-orang yang dulunya kita anggap mereka itu sudah berada di atas kita. Karena Tuhan akan membuat kita itu menjadi bernilai ketika kita memilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan janganlah sekali-kali
kita menggunakan jalan-jalan kita atau kita menggunakan pilihan-pilihan kita di dalam kehidupan kita setiap harinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui kesempatan kita kali ini, kita bisa membagikan harta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.